Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Noviasita Friani dari kelas Biologi Sains A. Di sini saya akan membahas mengenai penuntun praktikum Fisiologi Hewan Unit 5 mengenai sistem pencernaan. Sebelum lanjut, baiknya kita membahas sedikit mengenai apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan komponen vital yang menunjang kehidupan. Adapun fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu mengedarkan zat nutrisi yang telah dicerna secara berkesinambungan untuk diedarkan ke dalam sel melalui sirkulasi berupa air, elektrolit, dan zat gizi. Pada unit 5 mengenai sistem pencernaan, ada 4 kegiatan yang akan dibahas. Yang pertama, proses kerja enzim amilase. Yang kedua, proses-proses pencernaan lemak. Yang ketiga, proses-proses pencernaan protein. Dan yang keempat, yaitu mengenai aktivitas enzim lipase. Untuk kegiatan yang pertama yaitu enzim amilase. Nah, tujuan percobaan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui proses-proses kerja dari enzim amilase. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu alat, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung, penjepit tabung, gelas kimia, tabung ukur, stopwatch, inkubator, penangas air. Untuk bahan yang kita butuhkan yaitu larutan amilum 1%, saliva encer atau enzim amilase, buffer fosfat pH 9, pH 7, dan pH 5, pati 0,5%, pati 1%, dan pati 1,5%, NaCl 0,1 molar, iodin 0,01 molar, es batu, dan juga aquades. Untuk cara kerja yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap kerja enzim amilase, yaitu disiapkan 4 buah tabung reaksi dan masing-masing diisi dengan 5 ml larutan amilum 1%, lalu ditambahkan 2 tetes saliva. Selanjutnya, tabung reaksi pertama dimasukkan ke dalam air es dengan suhu 0 derajat Celcius. Tabung reaksi kedua ditempatkan pada suhu kamar. Tabung reaksi ketiga dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 38 derajat Celcius. Dan tabung reaksi keempat dimasukkan ke dalam air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Langkah ketiga yaitu setiap 5 menit diambil campuran larutan pati dan saliva encer yang kemudian diteteskan sebanyak 2 tetes pada plat tetes yang telah berisi 1 tetes iodin 0,01 molar. Langkah keempat, diamati perubahan warna yang terjadi setiap interval waktu 5 menit. Lalu, catatlah hasil dengan membuat tanda positif untuk reaksi dengan perubahan warna biru dan tanda negatif untuk reaksi yang tidak berwarna. Untuk cara kerja yang kedua yaitu mengetahui pengaruh pH terhadap kerja enzim amilase. Nah, yang pertama, saliva diencerkan dengan aquades dengan perbandingan 1:9. Yang kedua, disiapkan 8 buah tabung reaksi dan masing-masing diisi dengan 5 ml larutan buffer berturut-turut pH 9, pH 7, dan pH 5. Kemudian, ke dalam larutan buffer ini ditambahkan 2,5 ml larutan pati 1% dan 1 ml NaCl 0,1 molar. Selanjutnya, tabung yang berisi larutan pH 9 dan pH 7 ditambahkan 1 ml asam asetat. Kemudian, ditambahkan 6 tetes iodin 0,01 molar. Tabung yang dimasukkan ke dalam inkubator selama 5 menit. Dikeluarkan dari inkubator dan ditambahkan 1 ml saliva encer ke dalam masing-masing tabung kemudian dimasukkan kembali ke dalam inkubator. Setiap interval 5 menit dilihat perubahan warna sampai pada menit ke-20. Waktu masing-masing perubahan yang terjadi dicatat dan ditentukan pH optimumnya. Selanjutnya, isilah tabel berikut mengenai perubahan warna yang terjadi. 3 yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi substrat pada kerja amilase. Nah, yang pertama, sediakan 3 buah tabung reaksi. Selanjutnya, pada tiap-tiap tabung, masukkan 5 ml pati 0,5%, 5 ml pati 1%, dan 5 ml pati 1,5%. Beri label D1, D2, dan D3. Selanjutnya, tambahkan 0,25 ml saliva yang telah disaring, kemudian inkubasi dalam penangas dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu, uji iodium dengan tes plate setiap 30 detik. Selanjutnya, catat waktu akromatik masing-masing tabung. Kemudian, buat kesimpulan dari ketiga percobaan di atas, yaitu hubungkan aktivitas enzim dengan jumlah substrat. Setelah itu, isilah tabel berikut mengenai pengaruh konsentrasi substrat pada kerja amilase. Untuk kegiatan kedua yaitu pencernaan lemak. Adapun tujuan percobaan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui proses-proses pencernaan lemak. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat, pipet tetes, tabung reaksi 2 buah, dan rak tabung. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu minyak kelapa, aquades, dan kantung empedu.
cara kerja pada kegiatan ini yaitu yang pertama, menyediakan 2 tabung reaksi dengan memberi label 1 dan 2. Menuang isi kantong empedu dalam tabung 1 dengan cara menggunting sedikit permukaannya di atas tabung reaksi. Yang kedua, mengencerkan empedu dengan Aquades sehingga volumenya menjadi 2 mili. Selanjutnya, memasukkan 2 mili Aquades ke dalam tabung 2 sebagai kontrol. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan 2 mili minyak goreng ke dalam masing-masing tabung reaksi. Mengocok kedua tabung dengan kuat dan membiarkan selama 5-10 menit. Selanjutnya, mengamati apa yang terjadi pada kedua larutan dalam tabung, membandingkan besar gumpalan lemak dalam masing-masing tabung. Setelah mengamati apa yang terjadi pada kedua larutan dalam tabung, isilah tabel berikut mengenai warna larutan sebelum reaksi dan sesudah reaksi, serta pengaruh empedu terhadap lemak. Untuk kegiatan 3 yaitu mengenai pencernaan protein. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui proses-proses pencernaan protein. Alat dan bahan. Alat, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung, dan inkubator. Bahan yang diperlukan yaitu larutan HCl 0,45%, larutan pepsin, Aquades, dan gumpalan putih telur. Kerja pada kegiatan ini yaitu yang pertama, mengambil 3 tabung reaksi lalu memberi tabel 1, 2, dan 3 pada masing-masing tabung. Tabung pertama diisi 1 ml larutan pepsin dan ditambahkan 1 ml larutan HCl 0,45% serta ditambahkan gumpalan putih telur. Tabung kedua diisi 1 ml larutan pepsin dan ditambahkan 1 ml air. Kemudian ditambahkan potongan gumpalan putih telur. Langkah selanjutnya yaitu tabung ketiga. Diisi 1 ml larutan pepsin, kemudian dididihkan. Setelah dingin, ditambahkan larutan HCl 0,45% serta menambahkan potongan gumpalan putih telur. Setelah semuanya sudah siap, ketiga tabung dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi setiap 30 menit. Melihat pencernaan protein putih telur dengan hancurnya putih telur. Mengamati 30 menit kedua. Lalu, mengisi tabel yang telah disediakan mengenai perubahan tersebut. Sekian video penuntun praktikum fisiologi hewan, unit sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.